Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ustazah di kelas kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa soal yang terdapat dalam buku paket ini. Jadi bagi anak-anak ustazah yang mungkin sempat membawa buku paketnya pulang, bisa dilihat di akhir bab pertama. Di situ terdapat soal-soal. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 11. Kemudian nanti ada tambahan beberapa soal selanjutnya. Baik, mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat menyimak video ini dengan baik sampai akhir sehingga dapat memahami cara-cara pengerjaan soal yang akan kita kerjakan bersama dalam video ini. Soal nomor 1. Di antara senyawa berikut yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh adalah yang A. C2H6, B. C5H12, C. C4H10, D. C3H6, dan E. C6H14. Oke, hidrokarbon tidak jenuh berarti hidrokarbon yang di dalam ikatan rantai karbonnya itu terdapat ikatan rangkap. Nah, berarti kita harus tentukan di sini manakah yang merupakan alkena atau alkuna ya, yang memiliki ikatan rangkap dalam rantai karbonnya. Berarti kalau alkana dia akan jenuh. Berarti itu jawaban yang salah. Oke, kita mulai dari yang A. Yang A C2H6. Berarti dia memenuhi deret homolog alkana. C2H6. Deret homolog alkana kan CnH2n tambah 2 ya. Berarti C2H6 ini dia alkana. Berarti bukan yang A jawabannya. Yang B kita kerjakan pakai cara yang sama. Yang B C5H12 berarti juga memenuhi deret homolog alkana. Berarti bukan yang B juga jawabannya. Kalau yang C C4H10 juga memenuhi CnH2n tambah 2 atau deret homolog alkana. Berarti bukan yang C jawabannya. Coba yang D. C3H6. C3H6. Berarti dia memenuhi deret homolog CnH2n atau deret homolog alkena. Nah, berarti jawabannya adalah yang D yang merupakan hidrokarbon tidak jenuh atau terdapat ikatan rangkap dalam rantai karbon senyawanya. Kalau yang E itu alkana juga ya, C6H14, CnH2n tambah 2. Soal nomor 2. Rumus molekul yang menyatakan hidrokarbon jenuh adalah A. C2H2, B. C4H6, C. C3H8, D. C2H4, E. C4H8. Oke, yang menyatakan hidrokarbon jenuh berarti di sini kita mencari senyawa alkana ya. Untuk yang A, C2H2 berarti dia memenuhi deret homolog CnH2n kurang 2 alkuna. Berarti bukan yang A jawabannya. Kalau yang B, C4H6 juga CnH2n kurang 2 alkuna juga ya. Selanjutnya yang C, C3H8. C3H8 CnH2n tambah 2 memenuhi deret alkana. Berarti jawabannya adalah yang C. Kalau yang D C2H4 itu berarti CnH2n ya, alkena. Kalau yang E C4H8 juga CnH2n memenuhi deret homolog alkena. Berarti jawabannya adalah yang
C yang memenuhi deret homolog alkana, yaitu hidrokarbon jenuh dengan ikatan tunggal, tidak terdapat ikatan rangkap dalam rantai karbon senyawanya. Nomor 3. Jumlah isomer struktur butana adalah A1B2C3D4E5. Oke, langkah pertama kita tuliskan dulu struktur dari butana atau C4H10 dalam rantai lurus ya. Ini dia, C4H10. Nah, ini satu struktur. Kemudian kita coba apakah ada kemungkinannya ada bentuk struktur lain dari senyawa dengan rumus C4H10 itu tadi atau butana. Nah, kita pindahkan salah satu CH3 di ujung ini menjadi cabang. Nah, kita dapatkan seperti ini. C4H10 sama ya. Nah, berarti 2. Kita coba lagi apakah ada kemungkinan yang lain. Kemana lagi kita pindahkan? Tidak bisa ya, karena sama aja nanti misal kita pindahkan CH3 ini ke atom C di sini sama, nanti cabangnya akan berada di atom karbon nomor 2, berarti sama dengan senyawa yang sudah kita buat ini di bawah ini. Berarti isomer dari butana itu ada 2. Jawabannya yang B. Nomor 4. Di antara pasangan senyawa berikut yang berada dalam deret homolog yang sama adalah, artinya dia merupakan jenis hidrokarbon yang sama gitu ya. Misalnya salah satunya alkana, berarti satunya lagi harus alkana juga. Itu kan dia berarti berada pada deret homolog yang sama. Oke, kita lihat yang A, C3H8 dengan C3H6. C3H8 berarti memenuhi rumus CnH2n tambah 2. Alkana berarti ya. Kan C-nya 3, H-nya 2 kali 3 tambah 2, 8. Berarti dia memenuhi rumus alkana. Sedangkan C3H6 itu memenuhi rumus CnH2n, alkena. Berarti dia tidak berada pada deret homolog yang sama, berarti bukan A jawabannya. Kalau yang B, C3H8, alkana tadi ya, C3H8, kemudian C4H8. C4H8 berarti CnH2n, alkena, berarti dia juga tidak terletak dalam deret homolog yang sama, karena satu alkana, satu alkena. Kalau yang C, C3H8. C3H8 alkana, CnH2n tambah 2, dan C5H12. C5H12 juga terletak dalam deret homolog alkana ya. CnH2n tambah 2, berarti jawabannya adalah yang C. Di mana C3H8 dan C5H12 itu terletak dalam deret homolog yang sama, yaitu deret homolog alkana. Oke, berarti nomor 4 jawabannya yang C. Nomor 5. Rumus struktur sebagai berikut. Menurut kaidah IUPAC, nama dari struktur tersebut adalah Langkah pertama untuk menentukan nama dari satu struktur senyawa adalah kita menentukan rantai induknya, di mana rantai induk ini haruslah memiliki rantai karbon terpanjang dan memiliki banyak cabang. Berarti ini rantai induknya ya. Selanjutnya kita beri nomor, di mana penomoran ini cabang harus mendapatkan nomor yang terkecil. Oke, pada senyawa ini, kalau Ustazah beri nama dari sebelah kanan, dia akan bertemu cabang pada atom karbon nomor 2. Sedangkan kalau kita beri nama dari sebelah kiri, dia juga akan ketemu cabang pada atom karbon nomor 2, berarti sama saja. Boleh kita beri penomorannya dari kanan atau dari kiri.
Oke, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita tentukan siapa cabangnya. Ini dia ya, cabangnya ada 2. Pada atom C nomor 2 ada metil. Dan pada atom C nomor 3 juga ada metil. Nah, untuk penamaannya, cabangnya kita sebutkan terlebih dahulu dengan menyertakan nomor atom karbon di mana cabang tersebut terikat. Berarti pada nomor 2, nomor 3 ada metil. Metilnya ada 2. Berarti dimetil. Pakai awalan di karena cabangnya ada 2 metil. Ada 2 cabang yang sama pakai awalan di ya. Selanjutnya kita sebutkan rantai induknya. Kalau atom karbonnya 4, berarti induknya adalah butana. Maka nama dari senyawa ini menurut kaidah IUPAC adalah 2,3-dimetil butana. Jawabannya adalah yang D. Nomor 6. Berikut ini adalah rumus struktur alkana. Nomor yang menunjukkan atom C sekunder adalah atom C sekunder adalah atom C yang mengikat 2 atom C lainnya. Oke, kita perhatikan kalau atom C yang ditunjuk dengan angka 1 itu adalah atom C primer karena dia hanya mengikat 1 atom C di sebelahnya. Atau dia mengikat 1 atom karbon lainnya, berarti dia atom C primer ya. Yang ini. Selanjutnya, yang ini yang ditunjuk oleh nomor 2 ini, dia adalah atom C tersier karena dia mengikat 3 atom C yang lainnya. Ya. Selanjutnya, kalau yang ini adalah atom C kuartener karena dia mengikat 4 atom C yang lainnya. Nah, yang ditunjuk oleh nomor 4 ini, inilah yang disebut dengan atom C sekunder, yaitu atom C yang mengikat 2 atom C yang lainnya. Kalau yang ini primer ya, karena dia hanya mengikat 1 atom C yang lainnya. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nomor 7. Senyawa alkana yang mempunyai titik didih tertinggi adalah CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. Oke, titik didih dari senyawa alkana itu dipengaruhi oleh panjangnya rantai atom karbon. Ya. Jadi semakin panjang rantai atom karbonnya, itu akan semakin tinggi titik didihnya atau memerlukan suhu yang semakin tinggi untuk membuat senyawa alkana tersebut mendidih. Jadi jawabannya di sini adalah yang E karena yang E di sini memiliki rantai karbon yang terpanjang yaitu C5H12. Oke, nomor 7 jawabannya yang E. Nomor 8. Perhatikan rumus bangun senyawa berikut. Di sana terdapat 4 rumus bangun dari senyawa. Pasangan senyawa yang merupakan isomer adalah, isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul yang sama, jumlah atom-atom dalam senyawa itu sama, tetapi dia memiliki rumus struktur atau rumus bangun yang berbeda. Baik, kita lihat untuk yang A, senyawa nomor 2 dan nomor 4. Perhatikan senyawa nomor 2, di sana dia memiliki 6 atom karbon, ya, dan memiliki atom hidrogen sebanyak 14. Berarti rumus molekulnya adalah C6H14. Kemudian senyawa yang nomor 4, perhatikan, dia memiliki atom karbon sebanyak 6 buah. Dan atom hidrogennya sebanyak 6, 7, 9, 11, 14. Sama. Berarti 2 dan 4 merupakan isomer. Selanjutnya yang B kita lihat. Senyawa 2 kita sudah tentukan tadi ya rumus molekulnya. Selanjutnya kita lihat senyawa nomor 3.
dia memiliki atom karbon sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 7. Dan atom hidrogennya sebanyak 5, 6, 9, 10, 16. Berarti C7H16. Maka senyawa 2 dan senyawa 3 bukan merupakan pasangan isomer. Berarti nomor 9. Nama senyawa dengan rumus struktur berikut adalah, ini adalah senyawa alkena karena dalam rantainya dia memiliki ikatan rangkap. Baik, kita tentukan dulu rantai induknya. Tentu saja rantai induknya yang ini ya. Kemudian kita beri nomor. Penomorannya, ikatan rangkap harus mendapatkan nomor yang terkecil. Berarti kita beri nomor dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat cabang metil pada rantai atom karbon nomor 3. Selanjutnya kita beri nama. Sebutkan dulu di mana cabangnya terikat. Lalu sebutkan cabangnya siapa. 3 metil ya. 3 metil. Kemudian sebutkan di mana posisi ikatan rangkapnya pada atom karbon nomor 2. Lalu kita sebutkan rantai induknya siapa? 5. Dia memiliki ikatan rangkap. Berarti pentena. Maka nama dari senyawa ini adalah 3 metil 2 pentena. Jawabannya adalah yang C. Nomor 10. Rumus molekul berikut yang tergolong alkuna adalah, baik, alkuna harus memenuhi rumus molekul berikut ya. CnH2n kurang 2. Berarti kita lihat dari option A sampai E manakah yang memenuhi rumus tersebut. CnH2n kurang 2, deret homolog alkuna. Untuk yang A, C5H12 berarti CnH2n tambah 2, berarti itu senyawa alkana ya. Untuk yang B, C5H10 berarti CnH2n. Itu berarti senyawa alkena. Untuk yang C, C5H8 berarti memenuhi rumus molekulnya CnH2n kurang 2. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 11. Senyawa 4 metil 1 pentuna memiliki rumus struktur. Oke, berarti ini pertanyaannya dibalik ya. Kalau tadi kita menentukan nama dari struktur, nah kalau sekarang kita menentukan struktur dari nama suatu senyawa. Nah, kalau menemukan soal seperti ini, pertama kita tuliskan dulu rantai induknya. Di sini rantai induknya pentuna, berarti terdapat ikatan rangkap 3. C-nya 5 ya, pentuna. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi rangkap 3-nya itu pada atom karbon nomor 1. Jadi kita anggap saja nomor 1-nya di sini. Ini ada rangkap 3-nya. Kemudian ada cabang metil pada atom karbon nomor 4. Berarti di sini ada CH3. Sudah, selanjutnya kita hanya tinggal melengkapi dengan hidrogen supaya ikatan atom karbonnya menjadi lengkap, menjadi 4 ikatan. Untuk atom C yang pertama berarti dia perlu 1 hidrogen lagi karena dia di sini telah berikatan 3 kan. Nah, kalau untuk atom karbon yang kedua dia tidak mengikat hidrogen lagi karena ikatannya sudah maksimal, sudah 4 ikatannya. Untuk atom karbon yang ketiga dia perlu 2 hidrogen. Untuk atom karbon yang keempat 1 hidrogen lagi, dan atom karbon yang kelima 3 hidrogen lagi. Ya, kita lihat di option yang mana? Jawabannya adalah yang B.
Ya, kita langsung lanjut ke nomor 15. Senyawa C4H6 merupakan senyawa yang tidak jenuh. Molekul senyawa tersebut mempunyai isomer kerangka sebanyak. Nah, dari petunjuk di soal, senyawa C4H6 ini merupakan senyawa tidak jenuh, berarti terdapat ikatan rangkap. Apakah itu rangkap 2 atau rangkap 3? Maka kita lihat pada rumus molekul dari senyawa tersebut. C4H6, kalau kita perhatikan dia memenuhi rumus molekul dari alkuna, yaitu CnH2n kurang 2, ya kan? C4H 4 kali 2 kurang 2, C4H6. Oke. Yang ditanyakan di sini adalah jumlah isomer kerangkanya. Oke, kita buatkan dulu rumus strukturnya atau kerangka strukturnya. Yang pertama, lurus dulu ya semuanya. Kemudian ada rangkap 3-nya, kita letakkan dulu di atom C yang pertama. Sini berarti 1 hidrogen. Ini berarti nggak ada lagi hidrogennya ya. Sini 2 hidrogen. Ini 3 hidrogen. Oke, C4H6, 1. Nah, langkah selanjutnya kita coba tuliskan lagi strukturnya dalam bentuk lain, kita pindahkan ikatan rangkap 3-nya. Berarti C pindahkan rangkap 3-nya ke sini. Jadi di sini CH3 dan di sini CH3. C4H6. Jadi ini ke 2. Nah, selanjutnya kalau kita pindahkan ikatan rangkapnya ke sini, maka akan menjadi seperti struktur pada nomor 1 tadi. Berarti itu nggak bisa ya, berarti itu bukan struktur yang berbeda, tetapi struktur yang sama, nggak bisa berarti. Nah, selanjutnya kita coba apakah bisa kita berikan cabang atau kita pindahkan menjadi cabang. Ternyata tidak bisa. Karena kalau kita letakkan ini di sini sebagai cabang, tidak mungkin ya. Atom karbon ini sudah maksimal ikatannya. Di sini juga tidak bisa. Berarti isomer kerangka dari senyawa C4H6 ini adalah 2 isomer. Jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya? Nomor 16. Syarat dari isomer geometris atau isomer ruang salah satunya adalah, syarat dari isomer geometris ini yang pertama adalah terdapat 2 atom karbon yang saling berikatan rangkap. Itu syarat yang pertama ya. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah kedua atom karbon yang berikatan rangkap tersebut harus mengikat 2 gugus yang berbeda. Ya, ini syaratnya ya. Syarat utama yang harus dimiliki untuk terjadinya isomer geometris atau isomer ruang. Ya, berarti jawabannya adalah yang C, memiliki 2 gugus yang berbeda pada ikatan C rangkap. Baik, nomor 17. 3 molekul memiliki struktur sebagai berikut. Bisa diperhatikan yang ada di soal. Dari ketiga molekul tersebut, yang memiliki isomer geometris adalah, masih ingat pada nomor 16 tadi, syarat dari senyawa untuk memiliki atau terjadinya isomer geometri adalah yang pertama, harus terdapat 2 atom karbon yang saling berikatan rangkap. Oke, pada senyawa 1, 2, dan 3 semuanya ada
ikatan rangkapnya ya. Dan syarat yang kedua, kedua atom karbon yang saling berikatan rangkap tersebut harus mengikat dua gugus yang berbeda. Pada nomor 1, perhatikan, ini mengikat gugus yang berbeda, atom karbon yang kedua juga. Pada senyawa 2 juga gugusnya berbeda, ini juga berbeda. Sedangkan pada senyawa nomor 3, ini ada salah satu atom karbonnya yang mengikat gugus yang sama, yaitu CH3 dengan CH3. Berarti senyawa 3 itu tidak memiliki isomer geometri atau tidak dapat mengalami terjadinya isomer ruang atau isomer geometri. Nah, berarti jawabannya adalah senyawa 1 dan 2, yaitu option yang A. Nomor 18, nomor terakhir yang akan kita bahas pada hari ini. Nama dari molekul di bawah ini adalah, ya, pertama kita tentukan rantai induknya. Ini ya rantai induknya yang terpanjang dan memiliki banyak cabang. Baik, kita berikan penomoran di mana ikatan rangkap itu harus mendapatkan nomor terkecil, berarti dari sini. Karena kalau dari sana berarti ikatan rangkapnya mendapat nomor 3. Kalau dari sini ikatan rangkapnya mendapat nomor 2. 3, 4, 5. Sini C-nya ada 2. Selanjutnya di sini ada Cl atau kloro pada atom karbon nomor 2. Dan ada metil pada atom karbon nomor 3. Oke, kita kasih nama dulu. Metil, ini kloro. Ya, selanjutnya ini kan memiliki isomer geometris ya. Isomer ruang yaitunya cis atau trans. Oke, kita lihat di sini. Ini ada atom C1 yang mengikat dua gugus yang berbeda, juga atom C2 yang juga mengikat dua gugus yang berbeda. Maksudnya atom C1 dan 2 antara yang berikatan rangkap ya, bukan secara keseluruhan. Kalau secara keseluruhan tadi ini kita beri nomor 2 dan ini nomor 3 kan. Nah, selanjutnya kita lihat gugus yang sama CH3. Ini ya, CH3 dengan CH3. Itu terletak pada sisi yang sama. Nah, kalau gugus yang sama terletak pada sisi yang sama, maka nama senyawa tersebut kita beri awalan cis. Berarti nama dari senyawa ini adalah cis 2 kloro (3 metil 2 pentena). Oke, kita akan uraikan. Diberi awalan cis karena gugus yang sama itu terletak pada sisi yang sama. 2 kloro karena pada rantai induknya tadi atom karbon nomor 2 itu terdapat cabang Cl atau kloro. 3 metil karena pada rantai induknya tadi pada atom karbon ketiganya itu terdapat cabang CH3 atau metil. 2 pentena, 2 karena posisi ikatan rangkapnya atau posisi alkennya itu terletak pada atom karbon kedua pada rantai induknya. Pentena karena rantai induknya itu terdiri dari 5 atom karbon. Demikianlah pembahasan soal yang telah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak ustazah dapat mengambil ilmu dari video kali ini, dan mudah-mudahan materi ini menjadi mudah dipahami dengan adanya sesi pembahasan soal ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.